Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Yusef Kurniawan. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Antonia Endang Rahmawanti. Perkenalkan, saya Sri Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Kropak, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya bersama dengan rekan sejawat saya bernama Ibu Sri Handayani. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Berikut pemaparan pra-observasi dari kami. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Tari. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya Bu ya, begitu. Nah, begini Bu Sri, kemarin kan saya sudah bertemu sama Bu Sri ya untuk meminta izin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Sri nih. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik sendiri kan ada 3 ya Bu ya tahapannya. Yang pertama kan ada tahapan pra-observasi, kemudian ada observasi, nanti diakhiri dengan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan perbincangan nih Bu, perbincangan sedikit lah tentang kegiatan pra-observasi kita. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini dan perbincangan kali ini tuh apa sih sebenarnya yang Bu Sri harapkan nih dari hasil perbincangan nanti? Saya berharap dari besok observasi besok itu, saya berharap saya lebih belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, karena saya sedikit pusing Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi karena di Kropak ini siswanya terlalu banyak Ibu. Makanya kalau diberikan pembelajaran berdiferensiasi itu saya merasa kesulitan. Saya berharap besok observasi besok menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Memang betul ya Bu ya. Jadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu kalau dilaksanakan betul-betul memang butuh kesiapan yang cukup. Dan kita agak kerepotan kalau anak-anak didik kita itu dalam satu kelas memang jumlahnya agak banyak. Memang betul Bu. Nah, kalau begitu kira-kira besok Bu Sri akan pembelajaran tentang apa nih? Saya akan memberikan besok itu hari Rabu, pembelajarannya pas IPAS, pembelajaran IPAS, kemudian saya mengambil materi siklus air Ibu. Oke, tentang IPAS, artinya ilmu pengetahuan alam dan sosial terkait siklus air gitu ya. Kalau untuk IPAS itu kan biasanya ada tujuan pembelajarannya apa nih kira-kira nih? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran ini saya berharap siswa mampu mengidentifikasi urutan siklus air dengan benar Ibu. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, siswa mampu menjelaskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Oke, terlihat menarik ya Bu. Ya memang IPAS itu kan tentang alam, jadinya lebih menarik untuk pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran dan tujuan yang tadi Bu sampaikan nih, kesiapannya sudah sampai mana nih Bu? Saya sudah menyiapkan modul ajarnya sudah saya persiapkan. Kemudian saya juga mempersiapkan peta dunia untuk mendukung pembelajaran besok. Kemudian juga ada alat peraga Ibu. Oke, baik. Artinya Bu Sri juga mempersiapkan dengan baik ya. Tadi sudah ada modul ajar, kemudian sudah ada alat peraganya, ada video juga ya Bu yang akan dibawakan di kelas begitu. Nah, kalau dari semua yang disiapkan Bu Sri nih, strateginya apa? Strategi yang saya lakukan besok, pertama, di awal pembelajaran saya mungkin akan memberikan pertanyaan pemantik dulu tentang siklus air. Kemudian setelah saya memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, kemudian anak-anak saya ajak untuk melihat peta dunia. Kemudian saya akan mengarahkan anak ke pertanyaan untuk kenapa kok air tidak bisa berkurang di laut itu tidak berkurang, seperti itu Bu. Oke, menarik sekali ya Bu, mantap ini. Berarti persiapannya dan strategi yang akan digunakan itu buat saya sendiri ini menarik, apalagi nanti anak-anak nih yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dari kegiatan yang sudah Ibu rancang nih, apa kira-kira ada enggak kekhawatiran Ibu untuk besok kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung? Banyak sekali Bu kekhawatiran yang saya khawatirkan di kelas 5. Pertama itu ada anak di kelas 5 itu belum bisa membaca. Kemudian dia itu sering dijauhi sama teman-temannya. Mungkin di besok saya akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi
membagi dalam bentuk kelompok kecil agar anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca atau partisipasinya kurang itu agar bisa merekat dengan teman-teman. Teman-temannya. Oke, berarti sudah Ibu pikirkan juga ya dari proses pembelajarannya Ibu akan memberikan pembelajaran sesuai dengan berdiferensiasi nih. Artinya Ibu sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid yang tadinya belum bisa membaca akan disatukan dengan anak-anak yang sudah bisa membaca begitu ya Bu. Jadi kegiatan pembelajarannya nanti anak-anak ini bisa membaur seperti itu ya Bu. Bagus, itu saya setuju sekali. Nah kira-kira nih Bu, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan besok, ada enggak butuh dukungan dari siapa nih? Mungkin dukungan, tidak mungkin sih Bu, pasti itu perlu dukungan dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan Ibu. Oke, boleh. Ya baik Ibu. Nah, saya juga ini akan berusaha untuk mencoba untuk bisa bersama dengan Bu Sri nanti di kegiatan pembelajaran. Saya izin juga nanti untuk masuk di kelas gitu ya Bu. Nanti sih kita akan belajar bersama-sama. Artinya Ibu sudah mempersiapkan dengan baik dan butuh dukungan dari teman-teman. Kira-kira dari kekhawatiran karena tadi muridnya banyak seperti itu, mungkin nanti bisa juga ya Ibu melakukan kegiatan dengan dibantu oleh rekan sejawat yang lain, mungkin tidak hanya saya gitu ya Bu. Nah dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan besok nih, kira-kira dengan dukungan tadi sudah dengan Bu Kepala Sekolah tentunya, bagaimana respon dari Bu Kepala Sekolah Ibu? Alhamdulillah dari Ibu Kepala Sekolah sudah mendukung Ibu. Oke, alhamdulillah berarti dukungannya sudah ada ya Bu ya. Nah kira-kira nih untuk kegiatan pembelajaran besok pagi, komitmen apa nih untuk Bu Sri, bisa menguatkan Bu Sri ketika besok pembelajaran itu komitmennya apa? Iya, komitmen saya saat pembelajaran besok itu semoga ya Ibu, semoga pembelajarannya tidak molor, kemudian tercapainya tujuan pembelajaran itu saja. Oke, itu baik. Bagus Bu Sri ya, mantap sekali nih persiapannya juga sudah siap begitu ya. Nah, gimana nih Bu dari perbincangan kita hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Bagaimana nih perasaannya? Perasaannya senang Ibu. Karena ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serumit apa yang saya pikirkan. Selama ini saya memikirkan itu pembelajaran berdiferensiasi sangat sulit, sangat gedabiah Ibu. Ya memang kalau hanya dibayangkan tuh sepertinya begitu ya Bu. Tapi nyatanya melihat dari perbincangan kita memang Bu Sri sudah siap tadi ya dengan modul ajar, alat peraga, kemudian strategi yang sangat luar biasa tadi Ibu sampaikan itu sudah cukup bagus untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Sri, untuk perbincangan kita hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas waktunya, Bu Sri sudah berkenan untuk berbincang dengan saya. Nanti kita lanjutkan di kegiatan observasi besok. Terima kasih ya Bu Sri, selamat siang. Siang Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi melakukan persiapan hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Mohon maaf ya, Bu Tari masuk ke kelas 5 karena hari ini Bu Tari akan mengadakan kegiatan observasi tentang supervisi akademik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran anak-anak kelas 5 bersama Bu Sri Handayani. Boleh Bu Tari mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Boleh. Terima kasih ya. Silakan dimulai Bu. Ya anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin biasanya? Yes. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ketahui, kemudian kalian dapat menjelaskan terjadinya siklus air di bumi ini. Ya, sebelum kita ke materi, Busri mau tanya, apa sih kegunaan air? Apa? Wudhu, mencuci. Banyak sekali ya anak-anak kegunaan air untuk kehidupan kita. Kemudian kamu pernah berpikir nggak? Oh, air yang ada di laut itu, sebentar, Busri mau menunjukkan sebuah gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Peta Indonesia. Ada yang berwarna apa itu anak-anak? Kemudian ada yang berwarna kuning. Ada yang berwarna kuning. Nah, kalau yang berwarna biru ini menandakan lautan. Ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Coba kalian lihat, amati. Yang biru itu, oh ternyata laut kita sangat luas ya anak-anak ya. Sangat luas sekali. Kalian pernah berpikir enggak, laut yang ada di samudra kita itu bertambah, airnya itu bertambah, berkurang, atau tetap ya? Airnya bertambah, berkurang, atau tetap? Ada yang berkurang, ada yang tetap. Kenapa? 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 Karena ada siklus air. Ini kita akan belajar tentang terjadinya siklus air. Apa sih itu siklus air? Ada yang pernah dengar apa tidak? Apa itu siklus air? Siklus itu adalah apa? Perputaran. Kalau air berarti perputaran air. Siklus air itu adalah perputaran air yang ada di bumi kita. Proses perputaran air. Bisa kamu lihat di layar depan, ini adalah proses terjadinya siklus air di permukaan bumi. Atau seperti ini alat peraga tentang siklus air. Ini menggambarkan sebuah daratan dan lautan. Ini menggambarkan daratan dan lautan. Yang pertama, proses siklus air yang pertama itu terjadi namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air yang ada di daratan, di lautan. Ya, di daratan itu contohnya uap air yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan juga menghasilkan uap air. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi. Menguap airnya, kemudian kira-kira arah airnya kemana anak-anak? Iya, ini bisa kamu lihat. Ada sinar matahari, kemudian airnya terkena sinar matahari mengalami evaporasi. Kemudian airnya naik ke atas membentuk awan. Itu namanya kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah proses pengembunan. Ya, di kelas 3 kalian sudah belajar tentang perubahan wujud. Pengembunan itu apa? Pengembunan uap air menjadi air.
Tadi kan uap airnya naik ke langit, kemudian di atas ini dia berkondensasi. Uap airnya menjadi air. Lama kelamaan air langitnya itu berat, kemudian turun hujan ke bumi yang bisa disebut dengan presipitasi. Setelah itu hujannya turun, kembali lagi ke iya, ke tanah. Ada yang kembali lagi ke tanah, ke muara, ke laut. Ya, itu akan terjadi berulang kali. Ya, berulang-ulang itu proses terjadinya siklus air atau proses terjadinya air hujan itu. Ini Bu Sri ada sebuah video tentang siklus air. Anak-anak didengarkan, kemudian diperhatikan, catat bagian-bagian yang penting, ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Oke ya anak-anak, ini ada lembar diskusi untuk kalian. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti akan setelah selesai akan dipresentasikan di depan kelas. Sebelum kita nanti akan mempresentasikan hasil kalian di depan kelas, coba kalian berdiri semua. Kita akan SPI ya. Dilihat layar di depan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke sana
saksikan hasil diskusinya. Oke, Mbak Tias bisa maju ke depan dengan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menampilkan hasil mempresentasikan hasil siklus air laut. Silakan. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, air sungai karena pemanasan sinar matahari. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Presipitasi adalah proses jatuhnya air ke permukaan bumi karena kandungan air yang semakin berat pada awan. Cepat ya Mbak Tias ya. Beri tepuk jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingat kalian tetap ingat dengan proses siklus air, Busri punya lagu didengarkan, nanti bisa dinyanyikan bersama-sama agar nanti menghafalkan proses siklus airnya lebih mudah. Dengarkan ya. Sungai menguap, danau menguap, evaporasi bergulung-gulung membentuk awan, itu kondensasi. Airnya berat, hujannya turun, presipitasi. Air menyerap ke dalam tanah, itu infiltrasi. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Sungai Oke, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Apa itu siklus air? Air di permukaan bumi. Karena perasaannya saat belajar tentang siklus air ini? Iya. Untuk pelajaran hari ini kita berkemas-kemas ya, dan siapkan. Siap, gerak mulai. Kita
Sri. Selamat siang Bu Tari. Alhamdulillah ya Bu Sri. Tadi Bu Sri sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar, dengan baik. Tadi saya mengikuti di kegiatan observasi kita ya Bu. Alhamdulillah Bu Sri tadi sudah berjalan nih rencana yang dirancang Bu Sri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di hari ini saya juga akan ada perbincangan sedikit dengan Bu Sri perihal pasca observasi nih. Nah, untuk pertama, bagaimana Bu menurut Ibu tadi pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang dirancang kemarin nih? Alhamdulillah Bu Tari, untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. TP yang saya harapkan, tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tercapai. Terbukti anak-anak bisa bercerita tentang terjadinya siklus air di permukaan bumi ini. Oh ya, menyenangkan ya Bu ya. Artinya anak-anak berarti bisa mengikuti dengan baik apa yang disampaikan Bu Sri itu. Kira-kira ada tidak kendalanya tadi ketika pembelajaran yang dirasakan Bu Sri? Kendala yang saya rasakan mungkin di manajemennya waktu Ibu. Manajemen waktu itu kurang, saat berdiskusi anak-anak terlalu lama. Jadi saat proses presentasi di depan ada kelompok yang tidak kebagian waktu. Oke, memang betul ya Bu ya, kalau kita mengajar di kelas itu kadang anak-anak kan saking asiknya dengan pembelajaran itu jadi malah lupa dengan waktunya yang harusnya kita sudah mulai presentasi, jadi anak menjadi belum selesai di dalam berdiskusi gitu ya. Ya memang itu saya juga sering merasakan itu begitu. Nah, yang gini alhamdulillah berarti sudah sesuai ya Bu dengan rencana yang dirancang ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah sesuai, ada tidak tadi kegiatan pembelajaran yang memang akan diperbaiki ke depannya untuk kegiatan tadi kan sudah melakukan refleksi, sudah pembelajaran, sudah refleksi. Nah, dari refleksi yang Ibu lakukan ada tidak yang akan diperbaiki ke depannya? Mungkin di manajemen waktu Ibu, manajemen waktu lebih diterapkan lagi. Kemudian kedepannya saya ingin membuat produk dengan anak-anak mengenai siklus air ini. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Artinya Bu Sri juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena sudah memikirkan sampai ke produknya yang akan dibuat. Saya berharap nanti saya juga diberi contohnya ya Bu, biar saya juga bisa meniru untuk produk dari siklus air itu. Saya tertarik itu. Nah, baik, kalau begitu artinya pembelajaran sudah selesai, sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah pembelajaran yang Bu Sri lakukan sangat luar biasa, menarik gitu. Saya tunggu pembelajaran berikutnya bisa sharing dengan Bu Sri lagi, dan semoga nanti kita bisa bertemu untuk saling berbagi gitu ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya karena ini kegiatan kita di supervisi akademik, kita sudah lengkap ya Bu ya, artinya kita sudah dari praobservasi, kemudian observasi, dan ini di observasi pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Sri atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa melakukan supervisi akademik gitu ya Bu. Tapi jangan dianggap kami menilai ya Bu ya, tapi ini sekedar kita untuk bisa sharing atas pembelajaran yang kita lakukan untuk kedepannya. Semoga kita juga bisa jadi guru yang mampu memahami kebutuhan belajar murid dan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Kira-kira bagaimana nih Bu perasaannya setelah semuanya sudah selesai ini? Kemarin itu Bu, perasaan saya gugup karena ini pertama kali saya diobservasi, dan hari ini Bu Tari sudah observasi saya, alhamdulillah berasa lega. Baik, oke, plong gitu ya Bu ya. Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih ya Bu Sri, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, dan apa yang Bu Sri lakukan juga sudah luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Semoga Bu Sri dan saya juga nanti ke depan lebih baik lagi. Mungkin perbincangan kita cukup dulu karena ini sudah selesai. Mungkin bisa ditambah di lain waktu dengan kabar-kabar baik berikutnya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Sri. Terima kasih, selamat siang.